Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi bersama saya Mirfan. Dalam video ini kalian akan menonton sebuah alur cerita film dengan judul Clown yang dirilis pada tahun 2014. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai, serta jangan lupa untuk subscribe karena satu klik dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Oke, let's get into it and enjoy the video. Film dimulai dengan sebuah pesta ulang tahun, yaitu ulang tahunnya Jack yang menginjak usia ke-7. Ibunya, Meg, sedang mempersiapkan kue bersama adiknya. Sementara bocil-bocil sedang bermain, Meg memberitahu adiknya itu bahwa ia sedang hamil lagi. Namun, Meg bilang lagi bahwa itu masih dirahasiakan dari suaminya sebagai bentuk kejutan. Meg lalu diberitahu bahwa badut yang ia sewa untuk pesta ulang tahun anaknya tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Ken McCoy adalah seorang agen real estate, sedang berada di salah satu rumah propertinya yang akan ia jual. Ia mendapat telepon dari sang istri yang memberitahunya untuk menggantikan badut di pesta ulang tahun anaknya, karena badut yang ia sewa tidak jadi datang. Sebagai seorang suami yang baik dan family man, Ken dengan segera mencari kostum yang cocok untuk ia pakai. Lalu, di basement rumah propertinya, Ken lalu menemukan sebuah kostum badut tua di dalam peti. Ken memakai kostum tersebut, ia lalu pulang ke rumah dan menghibur anak-anak dalam pesta ulang tahun anaknya. Malam harinya, Meg menyuruh Ken untuk segera melepas kostum tersebut karena Meg akan memberitahunya sebuah kejutan. Namun, ternyata Ken yang kelelahan lalu ketiduran di atas sofa dengan kostum badut yang masih ia pakai. Pagi harinya, Ken terbangun di atas sofa, lalu ia mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah itu, ia lalu pergi bekerja dengan masih memakai kostum badut. Ia kemudian bilang pada rekan-rekan kerjanya bahwa anaknya menyuruhnya untuk memakai kostum badut ini. Ken kemudian berusaha melepas kostum dengan memakai pisau, tapi berakhir dengan melukai tangannya sendiri. Ia berusaha lagi melepasnya, tapi ia malah merusak alat yang ia pakai. Setelah kembali ke rumah, Ken merasa bahwa kostum badut, rambut, dan hidungnya terasa semakin melekat dengan tubuhnya. Istrinya yang kini sudah tahu berusaha membantu dengan mencopot hidungnya terlebih dahulu. Setelah beberapa kali percobaan gagal, akhirnya istrinya berhasil melepas hidung tersebut sampai jatuh ke lantai. Tapi hal tersebut malah melukai hidung suaminya. Hidung badut yang jatuh di lantai kemudian dimakan oleh anjing mereka. Tak hanya itu, Meg lalu sadar bahwa wig badut kini mulai merekat seperti rambut asli suaminya. Ken kemudian pergi ke dokter. Dokter tersebut lalu menyarankannya untuk mandi dengan air panas sebagai relaksasi. Saat kembali pulang, ia mulai bergelagat aneh dan merasa begitu amat kelaparan. Ken lalu menghabiskan seluruh kue ulang tahun anaknya. Pada pagi harinya, Meg melihat kondisi dapur yang sangat berantakan. Ken kini sedang berada di rumah properti di mana ia pertama kali menemukan kostum badut itu. Ia lalu menelepon pemilik rumah sebelumnya. Untuk terlihat normal, ia lalu memakai make up dan mewarnai rambutnya menjadi hitam. Penasaran apa yang terjadi pada dirinya, Ken lalu berhasil melacak orang terakhir yang memiliki kostum badut itu, dan pemiliknya ternyata bernama Martin Carlson. Martin kemudian memperingatkannya untuk tidak menyentuh kostum tersebut, tapi semuanya sudah terlambat. Ken akhirnya menemui Martin di rumahnya. Ketika di basement, Ken melihat begitu banyak kostum dan patung-patung yang terbuat dari kayu. Martin lalu menyapa Ken, memberitahunya bahwa ia begitu familiar dengan kostum badut itu. Ternyata kostum itu tidak lain adalah kulit dari iblis kuno Islandia yang bernama Kloine, yang setiap musim dingin turun dari gunung ke pedesaan untuk memangsa anak-anak. Satu-satunya cara untuk terbebas dari kutukan kostum tersebut tanpa menyakiti orang lain adalah dengan memenggal kepalanya. Jadi setelah membius Ken dengan teh, Martin bersiap untuk memenggal kepalanya. Tapi Ken berhasil melepaskan diri dengan pisau yang masih menempel pada kostumnya. Martin yang terjatuh berusaha mengambil pistol, tapi Ken berhasil merebutnya. Martin bilang bahwa tak ada cara lain lagi yang bisa ia lakukan karena kostum itu adalah kulit dari iblis. Malam itu juga Ken pulang ke rumah. Ia menceritakan segalanya pada istrinya Meg. Karena gugup, Ken tidak sadar bahwa adik ipar dan mertuanya sedang berkunjung ke rumahnya. Mertua Ken merasa kesal, sementara yang lain menganggap Ken sudah gila. Di sisi lain, Ken terus bilang bahwa Martin berusaha membunuhnya, jadi ia mengikat Martin di dalam mobil. Saudara iparnya lalu marah dan menjambak rambut Ken, karena menurutnya itu adalah sebuah wig. Ken lalu mematahkan tangan iparnya itu lalu pergi untuk membawa Martin ke polisi. Ketika nyetir, Ken tiba-tiba muntah dengan berbagai bentuk warna. Kini, tangan dan jarinya mulai membesar. Martin lalu berusaha mencekik Ken dari belakang. Tapi Ken menghentikan mobilnya lalu menyeret Martin keluar dari mobil. Martin kemudian bilang bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara yang dapat menghentikan dari transformasi menjadi monster.
Ken memutuskan untuk menjauh dari keluarganya agar ia tak bisa menyakiti istri dan anaknya. Ia lalu melarikan diri ke hutan, tapi di sana ia malah menemukan beberapa anak yang sedang camping. Salah satu anak kemudian pergi sendirian untuk mencuci piring. Tiba-tiba ia malah bertemu Ken yang sedang kelaparan. Anak itu lalu memberi sebuah kue, namun ketika hendak mengambilnya, Ken malah menggigit tangan anak itu. Alhasil, anak tersebut lari ketakutan. Di sekolah, Meg bilang pada Jack jika ayahnya datang untuk menjemput, ia harus bilang pada gurunya terlebih dahulu. Saat di rumah, Meg menemukan buku diari milik Martin lalu membacanya. Ken kini keluar dari hutan dan pergi ke toilet publik. Di sana, ia menyadari bahwa giginya kini mulai abnormal. Tak hanya itu, warna matanya juga mulai berubah. Beberapa anak lalu memasuki toilet. Namun ketika salah satu melihat Ken, ia mulai berteriak. Saat itulah Ken berlari keluar. Beberapa jam kemudian, Ken memutuskan untuk menyewa sebuah motel. Tiba-tiba muncullah seorang anak yang penasaran. Untuk menghindari menyakitinya, Ken menutup pintu dan jendela sesegera mungkin. Ketika anak itu mulai memanggil Ken dari luar, ia berusaha untuk menahan diri karena ia sangat nafsu untuk memakannya. Ingatkah saat anjing memakan hidung badut di awal tadi? Ya, kini ia mulai bertingkah aneh juga dan tak henti-hentinya untuk menggonggong. Meg menerima telepon dari suaminya. Ia bilang pada Meg bahwa ia akan bunuh diri setelah meminta maaf untuk terakhir kalinya. Ken lalu menembak dirinya sendiri sampai mati. Tapi beberapa saat kemudian, ia kembali hidup. Meg lalu mulai mencari suaminya ke setiap tempat pekerjaannya. Ken sadar bahwa memotong kepalanya sendiri adalah solusi satu-satunya. Ia lalu mulai membeli 2 alat pemotong yang besar. Saat semuanya sudah siap, Ken menjatuhkan diri dari kursi ke alat pemotong. Namun tiba-tiba anak kecil yang tadi muncul. Secara tak sengaja, anak kecil itu terkena alat pemotong di perutnya yang membuatnya meninggal. Ken lalu panik dan ketakutan, tapi di sisi lain ia merasa lapar. Jadi ia menutup pintu motel dan mulai memakan anak itu. Meg lalu menemukan motel itu. Ia kemudian memberitahu suaminya bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, Ken meminta istrinya untuk membawa dirinya pulang. Saat Meg menutup pintu, sisa-sisa tubuh anak yang tadi dapat kita lihat. Ketika sampai di rumah, Ken menyuruh Meg untuk merantai dirinya serta memberi pesan agar ia tak melepas rantai itu dalam keadaan apapun. Meg menganalisa buku milik Martin, lalu sesegera mungkin mengunjunginya di rumah sakit. Martin menyuruh Meg agar ia tak mempercayai suaminya itu, karena menurutnya yang hanya bisa menolong Ken adalah dirinya sendiri. Meg kemudian pergi ke rumah properti di mana suaminya menemukan kostum badut. Di basement, ia menemukan kursi besar yang terbuat dari besi serta sebuah video kamera. Meg memutuskan untuk melihat video tersebut. Lalu ia kaget karena melihat sesosok makhluk yang bernama Chloe duduk terikat di kursi sambil menggeram seperti iblis. Di sisi lain, Jack telah kembali pulang dari sekolah setelah dibully oleh teman-temannya. Sementara Meg dengan khawatir OTW pulang. Jack lalu menemukan ayahnya di basement yang terikat. Ia bilang pada ayahnya bahwa ia telah dibully di sekolah. Ken lalu menyuruh anaknya untuk melepaskan rantainya. Meg akhirnya tiba di rumah. Dengan ketakutan, ia akhirnya bertemu dengan Jack. Namun, Meg tak tahu bahwa Jack telah melepaskan ayahnya dari rantai. Ken pergi ke rumah anak yang membuli Jack. Anak tersebut sedang bermain di rumahnya bermain game. Ken tiba-tiba datang berlari lalu menyerang anak itu. Malam itu, anjing milik keluarga Ken tiba-tiba berubah seperti kerasukan iblis yang hampir menyerang Meg. Untungnya Martin ada di sana lalu memenggal kepala anjing itu. Jack yang menyaksikan itu semua lalu lari ke kamarnya karena syok. Kepala anjing itu mulai mengeluarkan sebuah cairan berwarna-warni, tapi bukan darah. Ketika Meg teriak-teriak, Martin bilang pada Meg untuk segera menemukan suaminya. Tak lama kemudian, Martin menceritakan pada Meg bahwa dirinya dulu berhasil melepaskan kutukan kostum badut itu dengan menawari sang iblis 5 orang anak sebagai mangsanya. Martin kala itu dibantu oleh saudaranya yang bernama Charles, seorang dokter anak di sebuah klinik yang membantunya memberi 5 orang anak yang dalam kondisi sakit parah. Setelah itu, kostumnya ia kunci di sebuah peti sebelum akhirnya dibuka oleh Ken. Martin juga mengungkap ia berusaha membakar kostum itu namun gagal. Ia tak bisa mengubur atau melemparkannya ke laut karena khawatir akan membahayakan orang lain. Martin lalu lanjut memberitahu Meg bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan memenggal kepala iblis itu. Di basement, Meg dan Martin menemukan sisa tubuh anak kecil. Jack kemudian muncul dan memberitahu mereka bahwa ayahnya telah pergi untuk menemui anak yang membulinya. Meg dan Martin dengan segera pergi ke rumah anak yang dimaksud. Di sana mereka menemukan anak yang membuli itu sudah tak bernyawa. Ken kini telah berubah sepenuhnya menjadi badut iblis. Semakin Ken dibiarkan bebas, maka semakin banyak anak-anak yang akan jadi korban. Meg lalu menyarankan untuk pergi ke tempat bermain anak-anak. Barangkali Ken ada di sana.
Setelah sampai, Meg kemudian mencari-cari Ken. Dalam prosesnya, seorang anak laki-laki sedang mencari kakaknya di perosotan. Setelah menemukannya, ia melihat seseorang ditarik oleh sesuatu. Tiba-tiba, Ken menyadari kehadirannya. Lalu, anak itu juga diserang. Setelah itu, sepotong tangan jatuh dari perosotan dan menakuti anak-anak yang sedang bermain. Seluruh anak-anak yang ada di sana lalu panik berlarian sampai akhirnya dievakuasi. Martin dan Meg menemukan bercak darah di lantai. Mereka lalu mulai mengikuti jejak darah tersebut. Dalam ruangan yang gelap, Meg akhirnya menemukan Ken dan mencoba untuk berbicara dengannya. Tiba-tiba, Martin datang dari belakang, mencoba untuk memenggal kepalanya memakai kapak. Tentu saja Ken berhasil menghentikannya. Meg terus mengajaknya bicara bahwa pasti ada solusi untuk menyembuhkannya. Ken memintanya untuk membawa seorang bayi. Lalu sang iblis mengambil alih untuk berbicara, mengancam Meg untuk memberinya anak-anak sebagai mangsa. Kalau tidak, maka ia akan membunuh Jack. Meg kemudian pergi keluar. Di sana ia melihat seorang anak sendirian. Ketika ia hendak mendekatinya, tak lama sang ibu pun datang memeluknya. Meg kemudian masuk ke dalam mobil. Saat itu seorang anak perempuan muncul meminta tumpangan untuk pulang. Tapi bukannya membawa untuk pulang, Meg malah membawanya ke hutan, menyuruhnya keluar dan mengunci pintu mobil. Anak itu ketakutan dan memohon pada Meg untuk membuka pintu. Meg kemudian membuka pintunya dan menariknya untuk masuk. Namun anak tersebut kemudian melarikan diri karena ketakutan. Karena ia belum juga mendapatkan anak yang diminta oleh badut iblis, Meg mulai mengkhawatirkan Jack. Lalu ia pulang ke rumah. Faktanya, sang badut iblis telah berada di sana menunggu Jack. Jack yang sedang bersama kakeknya menemukan sisa-sisa tubuh anak kecil. Meg lalu bertemu ayahnya di dapur, tapi tiba-tiba sang badut iblis menyerangnya dari belakang. Kini Ken sudah berubah sepenuhnya menjadi badut iblis. Ia lalu mulai menyerang Meg. Meg beberapa kali berhasil menyerang badut itu menggunakan palu, tapi sang badut nampaknya terlalu kuat untuk Meg. Ia lalu berusaha memakan bayi yang sedang ia kandung. Meg berteriak menyuruh Jack untuk kabur. Lalu sang badut mengejarnya. Saat itu Meg lalu kembali menyerangnya menggunakan pisau beberapa kali yang membuatnya terluka. Jack berhasil bersembunyi, tapi badut iblis berhasil menemukannya. Meg yang tak menyerah berusaha mencekik lehernya menggunakan rantai serta berhasil menusuk lehernya. Dengan kondisi itu, badut iblis kini nyaris terpenggal dengan kondisi terantai di lehernya. Si badut lalu berpura-pura berubah menjadi Ken lagi dan meminta tolong. Dalam ketakutan, Jack bilang pada ibunya bahwa itu bukanlah Ken ayahnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, si badut kembali berusaha untuk menyerang mereka. Meg kemudian mengambil palu yang besar lalu memenggalnya. Bagaimanapun juga, kepala badut itu belum sepenuhnya terpenggal alias masih menempel dengan tubuhnya dan masih hidup. Jadi, Meg kembali menarik kepalanya hingga si badut iblis itu tewas. Dari kepala badut itu keluarlah cairan berwarna-warni serta kulit iblis nampaknya sudah meleleh. Akhirnya, kepala Ken kini bisa terlihat dalam kondisi terpisah dengan tubuhnya. Film pun berakhir ketika polisi tiba dan menjadikan kostum serta wig badut itu sebagai barang bukti.